Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya masih akan menghadirkan cerita yang tercecer dari orasi budaya dan pentas karya lagu-lagu Eros Djarot yang digelar di Balai Budaya Surabaya pada tanggal 12 Juli 2022 yang lalu. Sebagaimana saya infokan pada konten sebelumnya bahwa acara Eros Djarot ini selain menghadirkan orasi budaya dengan tema Renaissance Indonesia, juga menyuguhkan lagu-lagu yang ditulis oleh Eros Djarot seperti Semusim, Merpati Putih, kemudian Angin Malam, lantas Badai Pasti Berlalu, dan beberapa lagu yang ditulis oleh Eros Djarot lainnya. Nah, teman-teman, saya ingin mengulas dari sisi apa yang disebut dengan istilah sihir panggung. Saya ulangi, dengan istilah sihir panggung. Di mana sebetulnya letak sihir panggung pada event seni budaya yang digelar oleh komunitas seni budaya seduluran Semanggi Surabaya itu? Nah, pada dasarnya sihir panggung itu bisa dihadirkan oleh dua sektor, yaitu sektor keartisan dan sektor non-artis. Sektor keartisan misalnya apa yang dilakukan oleh artis pendukung acara ini, bagaimana bisa menarik penonton, perhatian penonton, bagaimana bisa menjadi sihir panggung untuk menarik perhatian penonton dengan begitu intensnya. Ini faktor keartisan. Sedangkan faktor non-artis, yaitu yang dihadirkan oleh tata panggung yang menyangkut antara lain tata cahaya, kemudian dekor panggung, kemudian sound system, dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya lihat dari pertunjukan tanggal 12 Juli kemarin, itu sihir panggungnya di samping terletak pada karisma Eros Djarot sebagai seorang budayawan multitalenta. Beliau adalah seorang penulis skenario, seorang sutradara film, seorang lagu, juga seorang politikus. Nah, Eros Djarot ini orang yang multitalenta, juga dikenal sebagai seorang wartawan dengan tabloid detiknya yang begitu fenomenal, menjadi trendsetter bagi tabloid-tabloid politik yang ada di Indonesia pada sekitar tahun 90-an. Nah, Eros Djarot tentu merupakan faktor daya tarik tersendiri bagi penonton yang hadir pada malam hari itu. Tetapi di manakah letak sihir panggung yang dihadirkan oleh artisnya? Nah, ini boleh saja saya menilai diri saya salah ya, bahwa sihir panggung yang dihadirkan oleh artis-artisnya pendukung acara ini, diantaranya Jatuh Parmawati, Desi Agustina, Dian Permana, kemudian Putri Ajeng, dan Bambang John, ternyata dihadirkan oleh Desi Agustina ketika sosok ini menyanyikan lagu Semusim yang begitu ekspresif, begitu menjiwai, dan begitu kemudian dasar
teknik vokal yang dihadirkan seorang guru menyanyi. Mungkin di bawah sadar dari Desi Agustina adalah begini, saya tidak sekedar seorang guru vokal yang menghadirkan pelajaran teori, tetapi saya juga membuktikan kepada penonton bahwa menyanyi yang baik seperti inilah, mungkin itu alam bawah sadar yang dihadirkan oleh Desi Agustina malam itu. Demikian juga barangkali yang disajikan oleh Jatu Parmawati, seorang penyanyi tahun 1980-an. Sosok ini pernah menjadi anggota Gerigila, seorang grup vokal yang besar di Yogyakarta. Kemudian Jatu ini pindah ke kota Surabaya. Nah, malam itu Jatu cukup baik menyanyikan lagu Merepeh Malam dengan ekspresi, dengan blocking panggung yang cukup baik. Namun saya mencatat bahwa malam itu Desi Agustina yang merangkap sebagai seorang MC cukup dahsyat membawakan lagu Semusim. Oktavnya begitu tinggi dan alunan suaranya begitu ekspresif menjiwai lagu Semusim yang digubah oleh Eros Djarot. Sebelumnya ada hal lain yang barangkali bisa hadir malam itu, karena saya sebagai orang dalam, barangkali saya bisa mencatat hal-hal yang sekiranya akan bisa menjadi lebih bagus pertunjukan malam itu jika beberapa video klip yang dibuat oleh penata artistik Jil Kalaran muncul pada malam hari itu. Misalnya Jil itu membuat video klip tentang pertunjukan Eros Djarot, tentang pertunjukan para artis pendukung lagu-lagu Eros Djarot, tentang orasi budaya Eros Djarot yang dihadirkan oleh Jil Kalaran melalui video klipnya yang berdurasi 19 detik. Kemudian ada lagi dua video lain yang barangkali itu menarik jika ditampilkan di layar gedung malam itu. Nah, itu akan bisa menjadi sihir panggung, akan bisa menjadi salah satu sihir panggung malam itu. Tetapi hal itu tidak ditampilkan karena adanya, mohon maaf ya, kerusakan di alat yang ada di gedung Balai Budaya, sehingga itu tidak jadi ditampilkan. Nah, teman-teman, barangkali itu yang saya sebut faktor sihir panggung, bahwa sihir panggung itu bisa ditampilkan oleh artis-artis pendukung yang menyangkut sektor keartisan, tetapi ada juga yang menyangkut sektor non keartisan yang tadi saya sebut, faktor cahaya, faktor sound system, faktor desain artistik panggung. Kemudian ada lagi video klip yang mendukung acara pentas malam itu yang ternyata tidak jadi ditampilkan, sehingga seandainya itu ditampilkan barangkali nilainya menjadi 9,5, tetapi karena tidak jadi ditampilkan maka pertunjukan malam itu nilainya, kalau barangkali bisa diberikan nilai, menjadi 8,5. Demikian teman-teman, sedikit uraian saya, sedikit evaluasi saya tentang pertunjukan malam itu, pidato, orasi budaya, dan pentas lagu-lagu Eros Djarot di Balai Budaya Surabaya yang digelar oleh komunitas seni budaya
seduluran Semanggi Surabaya. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua.